Salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka pelimpahan jasa ataupun patidana, atau mengirim doa dan peringatan 1000 hari almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Apabila saat ini arwah beliau menempati alam surga bahagia, dengan doa-doa yang akan kita berikan, dengan persembahan-persembahan makanan sebagai bakti dan hormat kepada beliau, semoga akan segera mengkondisikan arwah almarhum Bapak Sujoko Junaidi menempati alam kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Dan juga keluarga sepenuhnya bisa merelakan, bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau, dan juga berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita bersama-sama mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, maupun memberi persajian makanan kepada yang telah meninggal. Kita buka halaman 18, kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah.
Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 22, syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semua pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 34. Pansukulagata 34. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Pansukulagata. Kita baca bahasa Palinya. Anicawata sangkara upadawayadamino upacitwa nirojanti tesang upasamo sukom sabe satam marantica mari suca mari sareng tate wakang mari sami nate me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk kita jadikan bahan renungan dan sebuah pembelajaran bagi kita, bagi kehidupan yang dijalani oleh seseorang tanpa kecuali akan mengalami kematian. Tibalah saatnya kembali kita akan mendengarkan sabda Buddha yang akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kehidupan ini. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva
Pada kesempatan pagi ini kami berkumpul memanjatkan doa peringatan 1000 hari almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Kami akan selalu iringi doa dan atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada beliau yang telah tiada. Semoga apa yang kami lakukan upacara pada kesempatan pagi ini akan segera mengkondisikan arwah beliau menepati alam surga bahagia. Dan setelah di alam surga bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak maupun putra dan putrinya, untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan hidup yang belum sempat terwujud. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam salah satu kesempatan Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika orang tua kita masih hidup, si anak bisa menyatakan bakti dan hormat, bisa melakukan balas budi, dan besarnya balas budi yang bisa diberikan anak kepada orang tuanya ini bisa sebanding dengan pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Tidak semua hal-hal yang kita anggap kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak itu bisa sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan orang tua kepada anak. Ada sesuatu kebajikan yang besar, yang bermakna, yang bernilai sebanding, yaitu apabila orang tua kita misalnya dicontohkan kikir, tidak murah hati atau medit. Anak-anak berusaha mengarahkan orang tuanya dari yang sifatnya medit, pelit menjadi orang yang murah hati, mengubah orang tuanya, perilakunya, pola pikirnya menjadi orang yang murah hati atau dermawan. Itu kebajikan itu sungguh sangat luar biasa, bisa sebanding dengan pengorbanan dari orang tua yang pernah diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian ketika orang tuanya hidupnya tidak bermoral atau kurang bermoral, si anak membimbingnya, mendidiknya menjadi orang yang bermoral. Orang tuanya yang perilakunya hidupnya suka membunuh, menganiaya makhluk hidup, disadarkan menjadi orang tua yang penuh belas asih kepada makhluk-makhluk, setiap makhluk maupun semua makhluk. Ini sebanding kebajikan yang diberikan anak kepada orang tuanya ini. Setelah orang tua meninggal, ada juga perbuatan yang besar yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal atau kepada leluhurnya, yaitu mengirim pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini sebuah hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang anak kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, baik leluhur-leluhur yang baru meninggal maupun yang telah lama meninggal. Dijelaskan di dalam agama Buddha atau Sang Buddha menjelaskan bahwa ada alam-alam kehidupan yang memang perlu dukungan dari yang hidup ini. Diceritakan tadi, di sana tiada pertanian, tiada peternakan. Itu adalah alam-alam menyedihkan, alam-alam menderita. Para datu pajiwika peta. Di situ alam yang penuh ya dengan kekurangan-kekurangan, dengan penderitaan-penderitaan, dan di alam inilah satu-satunya alam yang bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan. Untuk itulah di kalangan umat Buddha, apabila atau seandainya atau bisa berjaga-jaga doa-doa yang diberikan, pelimpahan-pelimpahan jasa yang diberikan keluarga yang hidup kepada yang meninggal ini, membantu mengangkat leluhur-leluhur di alam penderitaan sehingga terlahir di alam bahagia. Itulah kebajikan yang sangat besar, itulah hadiah yang bisa diberikan seorang anak kepada leluhur-leluhur yang telah tiada.
Dan juga pada kesempatan pagi ini atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan ini. Bahwa makanan ini yang dibutuhkan bukan dalam bentuk visi ini, namun bentuk batiniah, keikhlasan berdana makanan, kerelaan berdana makanan kepada pihak lain, jasa kebajikan yang diperoleh oleh keluarga yang ditinggalkan itulah yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada, akan mengkondisikan leluhur itu untuk menikmati alam bahagia. Semoga dengan pelimpahan jasa maupun tabur bunga, ya, bunga di kalangan umat Buddha bermakna sebagai simbol ketidakkekalan. Dipetik nanti sore sudah layu. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Mengingatkan kepada kita dan juga mengingatkan kepada leluhur yang telah tiada untuk segera melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan. Kemudian yang kedua, makna bunga untuk menyambung ikatan emosional antara yang hidup dengan yang mati. Maka dimanapun, di kuburan-kuburan, di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, yang hidup membawakan bunga atau tabur bunga untuk menjalin ikatan emosional, perasaan sayang, perasaan simpatik kepada pihak lain, baik itu yang hidup maupun yang telah meninggal. Dengan selalu disimpatiki yang hidup ini, yakinlah bahwa kondisi almarhum itu akan bahagia. Kondisi bahagia itulah yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk terdolongnya leluhur terlahir di alam bahagia, yaitu alam surga. Semoga dengan kekuatan berkah Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan pelimpahan jasa dan niat bakti dan hormat kepada yang leluhur yang telah tiada ini, apa yang diharapkan keluarga 1000 hari almarhum Bapak Sujoko Junaidi ini benar-benar menikmati alam surga segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa, dibuka halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi nama almarhum. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi satta bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.
Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 1000 hari almarhum Bapak Sujoko. Dengan terlaksananya acara ini, semoga putra-putrinya lega dan puas karena telah menunjukkan bakti dan hormat dan mendoakan orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Sadu, sadu, sadu.